341 Jelas tahu aku menyukai Kak Hang. Terima kasih banyak atas informasinya. Tuan Huo sungguh mencintaiku, iya. Ucap Yan Jingyi seraya mengulas senyum. Huo Xishen tersedak. Selamat bersenang-senang, istriku. Setelah itu, dia buru-buru menutup teleponnya. Huo Eranjing semakin lama semakin tak tersentuh. Rutuk Yan Jingyi diam-diam. Setelah menyimpan kembali ponselnya, dia langsung beranjak masuk ke dalam kediaman Peng. Saat ini, ruang tamu yang begitu luas itu sudah penuh dengan orang. Yan Jingyi berkeliling sejenak, dan segera menemukan keberadaan Chen Kei. Tao Wei juga ada di sana, keduanya sedang mengobrol dengan seorang pria paruh baya yang sudah beruban. Pria tua itu terlihat masih energi dengan pakaian tradisional berwarna merah. Pasti itu Peng Wusheng. Sepertinya istri Peng Wusheng tidak ada, setidaknya dia tidak melihat orang-orang yang mencurigakan setelah mengedarkan pandangannya. Dia merasa bimbang apakah harus pergi ke sana atau tidak saat tiba-tiba matanya menangkap Liu Ran tengah menyelinap ke pintu samping. Wanita itu pasti akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Dengan tangan yang memegang segelas anggur merah, Yan Jingyi mengikuti Liu Ran menuju ke arah taman yang berada di luar pintu samping. Liu Ran tampak sedang menelepon. Tak jauh di belakangnya, ada seorang wanita paruh baya yang berdiri. Dia mengenakan gaun tradisional berwarna merah tua, masih terlihat memesona. Dapat dilihat jelas bahwa wanita tua itu pasti sangat cantik saat masih muda. Kamu bilang Jingyi mendapatkan peran itu karena dia membuat kesepakatan dengan orang lain. Tidak mungkin, Jingyi bukan orang yang seperti itu. Seru Liu Ran di telepon, sementara wanita tua itu tampak memandangnya tidak suka. Ekspresi Yan Jingyi penuh dengan tanda tanya, apa yang salah dengan Liu Ran? Liu Ran tentu saja tidak menyadari keberadaan Yan Jingyi. Dia semakin menjadi-jadi, tidak mungkin. Jingyi jelas tahu aku menyukai Kak Hang, bagaimana mungkin dia berselingkuh dengan Kak Hang? Apa-apaan? Jadi aku membuat kesepakatan dengan orang lain dan juga berselingkuh dengan orang lain. Liu Ran menyeka air matanya selama berbicara di telepon. Dia tiba-tiba berbalik, dan begitu melihat wanita tua itu, dia pun langsung membungkuk hormat, Nyonya Peng, saya minta maaf. Saya. Wanita itu memandang sosok Liu Ran dari atas ke bawah, kamu terlihat familiar. Halo, Nyonya, saya Liu Ran, saya juga seorang aktris. Saya selalu mengagumi Anda, Nyonya Peng. Saya harap saya bisa mendapatkan bimbingan kalian berdua suatu saat nanti. Wanita itu hanya mengangguk samar, apakah Hang yang baru saja kamu sebut di telepon itu adalah Suang Hang? Liu Ran tersenyum canggung, iya, benar. Kamu kekasih Suang Hang. Liu Ran tidak menjawab terang-terangan, melainkan berkata ambigu, Kak Hang dan saya ingin fokus berakting dulu. Begitu rupanya, lalu Yan Jingyi yang kamu sebut tadi, apa dia yang menghancurkan hubunganmu dengan Suang Hang? Liu Ran mendadak meneteskan air matanya, ia menundukkan kepala dan mencengkram daunnya, saya percaya Jingyi bukanlah orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kemampuan akting Liu Ran begitu luar biasa saat dia memerankan peran gadis sok polos. Apakah semua gadis sok polos di zaman ini seperti ini? Tidak bisakah membuat standar yang lebih tinggi? Bibi tukang masak di dapur Benteng Heiyun bahkan lebih pintar dari Liu Ran. Jika hubungan kalian dapat bertahan di tengah terpaan ujian, maka tidak akan ada satu wanita pun yang mampu menghancurkannya. Liu Ran menyeka sudut matanya seraya membungkuk lagi, Nyonya benar. Saya ada urusan lain. Selamat ulang tahun, Nyonya. Sehat selalu. Oke, wanita tua tersebut mengangguk. Baru saja Liu Ran pergi, begitu gadis itu berbalik, senyum bangga langsung terlukis di bibirnya. Yan Jingyi bersandar di batang pohon sambil memandangnya dengan tenang. Sesaat setelah Liu Ran berlalu, seorang wanita tua polos muncul di belakangnya. Wanita itu memandang penuh pertimbangan pada Liu Ran yang pergi menjauh. Kak, apa yang kamu lihat? Tanya wanita tua dengan pakaian tradisional itu. Anak muda zaman sekarang rela melakukan segala hal untuk mencapai tujuan mereka. Kakak. Yan Jingyi agak terkejut, apa wanita yang baru saja muncul itulah yang sebenarnya istri Peng Wusheng. 342 Kalau tidak terima, kamu juga bisa jadi adikku. Apa Liu Ran telah mengangkat batu dan menjatuhkannya pada dirinya sendiri? Alis Yan Jingyi menukik tajam, lalu mulai tersenyum puas. Perbuatan baik ataupun buruk pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dia sudah hendak masuk ke dalam rumah sambil bersenandung, saat sesosok orang tiba-tiba melompat keluar dan menghentikannya.
Kamu masih punya muka datang ke sini. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Hari ini aku pasti akan membuatmu menunjukkan ekor rubahmu itu, dan membuat asing melihat wajahmu yang sebenarnya. Yan Jingyi menatap pria di hadapannya ini dengan kening berkerut. Tingginya hampir 1,8 meter, namun ucapan dan tingkahnya seperti seorang janda. Kamu gila, iya. Liang Fanfan menyeringai, kamu itu yang gila. Katakan padaku, dengan siapa kamu datang ke sini? Yah, sudah bisa kubaca yang ada dalam hatimu. Wanita Jal Asteriseng, kenapa kamu merebut asing dariku? Yan Jingyi mengorek telinganya, dia benar-benar gila. Huo Zixing adalah adikku. Kalau tidak terima, kenapa kamu tidak menjadi adikku juga? Liang Fanfan menunjuk Yan Jingyi dengan jari yang gemetar, kamu bohong. Asing adikmu, aku khawatir kalau kamu sedang bermimpi. Kamu wanita jahat. Jika Liang Fanfan ditempatkan di zaman kuno, dia pasti ditakdirkan untuk menjadi Kasim. Yan Jingyi yang agak kehilangan kesabaran pun menunjuknya juga, kalau kamu mau aku meninggalkan Huo Zixing, baiklah, ayo maju. Melihat senyum cabulnya, Liang Fanfan sontak menutupi dadanya sendiri, kamu mau apa? Tidak melakukan apa-apa, hanya mau membereskan hal-hal yang aneh. Dia mengulurkan tangannya lalu menarik kerah Liang Fanfan keras, Huo Zixing sangat menyukai orang yang memiliki tubuh indah. Aku akan membantumu memahaminya. Setelah itu, Yan Jingyi menarik kedua tangannya dan merobek paksa kemeja bermotif bunga yang dikenakan Liang Fanfan, hingga sebagian besar kulit mulusnya terpampang. Seperti halnya mencabuti bulu babi, Yan Jingyi bergerak cepat menanggalkan pakaian Liang Fanfan. Liang Fan yang tinggi dan besar tidak mampu melawan sama sekali. Seperti ayam yang lemah, dan kamu masih berani menginginkan Huo Zixing. Sekarang biarkan aku menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kemudian Yan Jingyi menendang perut Liang Fanfan hingga dia terjatuh ke kolam yang ada di belakangnya, diikuti dengan suara biur. Dasar penyu, kamu saja tidak tahu siapa aku, dan berani-beraninya mau berhubungan dengan Huo Zixing. Cuih. Udara semakin dingin saat menjelang tahun baru. Begitu dia masuk ke dalam air, Liang Fanfan langsung menggigil kedinginan. Ia berusaha berenang dengan gaya katak sambil berteriak minta tolong. Kak, kenapa aku mendengar suara Fanfan? Wanita berpakaian tradisional itu mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap sekelilingnya. Sepertinya itu benar-benar suara Fanfan. Timpal Nyonya Peng hingga akhirnya dia menemukan Liang Fanfan yang tengah berada di dalam kolam. Ya Tuhan, bagaimana bisa Fanfan jatuh ke kolam? Cepat panggil seseorang untuk menolongnya. Suara Liang Fanfan sangat keras, membuat orang-orang yang ada di dalam rumah tertarik pergi melihatnya. Begitu pengawal mengangkat tubuh Liang Fanfan, semua orang menyadari jika dia tidak memakai pakaian. Para wanita pun spontan berteriak seraya menutup mata mereka. Di belakang kerumunan, Yan Jingyi tengah bersandar santai di dinding. Benda itu sebesar jarum bordir, tidak heran jika dia gay, atau menjadi pria submisif. Cekak. Saat pulang nanti dia akan mengajari Huo Zixing bagaimana cara memilih teman yang baik. Setidaknya perangkat keras yang seharusnya dimiliki pria tidak boleh terlalu buruk. Iya, kan? Jingyi, ternyata kamu di sini. Liuran perlahan datang dengan anggur merah di tangannya. Seulas senyum terlukis di wajahnya, dia terlihat polos dan cantik secara bersamaan. Yan Jingyi memutar matanya, aku tidak bicara dengan orang bodoh. Pergilah. Ku dengar cucu Nyonya Peng tercebur ke kolam. Jingyi, ayo kita lihat bersama. Alis Yan Jingyi terangkat, ups. 343 suruh dia minta maaf pada cucuku. Liang Fanfan merona malu saat melihat begitu banyak orang yang memperhatikan tubuhnya. Dia pun segera membalut tubuhnya dengan handuk yang diberikan oleh pelayan. Peng Wusheng juga datang. Melihat cucu kesayangannya tengah dipermalukan, dia langsung marah. Dia memiliki posisi yang penting di industri hiburan. Ia juga terkenal sangat temperamental. Melihatnya marah, semua orang akhirnya mencari alasan untuk meninggalkan tempat satu persatu. Fanfan, apa yang terjadi? Liang Fanfan mencengkram erat handuknya, dia berjalan ke lantai 2 sambil menggetakkan gigi. Ini gara-gara seorang wanita yang bernama Yan Jingyi, kakek. Dia datang ke acaramu malam ini. Wanita itu adalah seorang simpangan, dia mendapatkan posisinya dengan cara licik. Jika dia menemuimu, jangan pernah bersikap baik padanya. Yan Jingyi. Nyonya Peng saling berpandangan dengan adiknya. Gadis yang baru saja menelepon di taman itu sepertinya juga menyebut nama yang sama. Orang ketiga. Nama ini terdengar familiar. Liang Fanfan mendengus dingin,
dia memerankan bandit wanita. Kakek, wanita itu sangat jahat. Kamu harus membuatnya tidak bisa bertahan di industri hiburan. Bandit wanita. Peng Wusheng mulai teringat film Bandit Wanita yang populer. Oh benar, pemeran utama wanita film itu juga bernama Yan Jingyi. Karena Bandit Wanita terpilih untuk festival film, dia telah melihat daftarnya. Katanya akting pemeran utama wanita itu sangat bagus, tidak disangka-sangka ternyata dia bergantung pada hubungan. Kakek, pekik Liang Fan dengan gemetar. Aku mengerti, aku pasti tidak akan melepaskannya karena telah menendang cucuku yang berharga ke dalam kolam. Liang Fan pun lega, ia tersenyum puas dan berjalan ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Di akhir acara, Chen Kei dan Tao Wei yang hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh Peng Wusheng. Keduanya terkejut. Tuan Peng, apa masih ada yang ingin Anda katakan? Ekspresi Peng Wusheng tidak terlihat baik, dia menyipitkan matanya ke arah Tao Wei. Apa Yan Jingyi yang membintangi film Bandit Wanita? Tao Wei mengangguk, mungkinkah Tuan Peng ingin menjadikannya muridnya? Astaga, ini hal yang baik. Dan tentu saja untuknya juga. Bagaimanapun dia bisa dianggap sebagai penemu Yan Jingyi. Meskipun Tao Wei masih mengingat jelas adegan ketika Yan Jingyi berinisiatif mendekatinya dan mengajaknya bekerja sama. Kudengar itu lewat pintu belakang. Pintu belakang. Itu karena dia memiliki hubungan yang baik dengan nyonya muda kedua. Tapi Tao Wei menggelengkan kepalanya ke arah Peng Wusheng yang tengah berdiri menjulang angkuh. Bagaimana bisa? Dia saya pilih sendiri untuk menjadi pemeran utama wanita. Gadis itu bukanlah mahasiswa dari jurusan akting. Katanya dia belajar sendiri dari membaca buku. Dengan akumulasi pengalamannya, dia memiliki kemampuan akting yang bagus dan sangat potensial. Chen Kei mengangguk. Saat ini Yan Jingyi menjadi pemeran utama pendukung di kru kami. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Peng Wusheng mengakui pandangan Tao Wei dan Chen Kei, namun menurutnya karakter juga penting. Kedepannya, selain kemampuan aktingnya, kalian juga harus mempertimbangkan karakternya. Bakat potensial bisa ditemukan di mana-mana, tapi tidak mudah untuk menemukan aktor yang memiliki kepribadian baik. Tao Wei dan Chen Kei saling berpandangan. Kenapa mereka merasa ada yang aneh dari ucapannya Tuan Peng? Apa Jingyi masih di sini? Ya. Suruh dia minta maaf pada cucuku, jika tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padanya. Meminta maaf pada cucunya. Bukankah cucu Tuan Peng ada di luar negeri? Kapan Yan Jingyi membuat masalah dengannya? Tuan Peng hanya punya satu cucu, dan dia sangat berharga. Jika Yan Jingyi benar-benar menyinggung perasaannya, karir akting Yan Jingyi pasti akan mendapatkan pukulan berat ke depannya. Tao Wei dengan cepat terkekeh, haha, apa ada kesalahpahaman di sini? Selain sangat kuat, Yan Jingyi sebenarnya adalah orang yang baik. Kemudian dia baru menyadari, sepertinya dia telah mengatakan hal yang salah. 344 Tolong beri satu kesempatan lagi untuk Jingyi. Ngomong-ngomong, Tao Wei tiba-tiba teringat sesuatu. Dengar-dengar cucu Tuan Peng baru saja jatuh ke kolam. Dan tidak mengenakan baju. Apa masalah ini ada hubungannya dengan Yan Jingyi? Bagaimanapun juga, Yan Jingyi berani menendang Zhuang Heng. Dia bahkan berani melawan Lin Chenggong di depan halayak media. Memang tidak mengherankan jika dia melakukan hal-hal yang mengejutkan. Tapi, Lin Chenggong dan Tuan Peng tidak berasal dari kelas yang sama. Raut wajah Tao Wei tampak putus asa. Sepertinya Yan Jingyi harus meminta bantuan nyonya muda kedua. Saat masih berpikir bagaimana caranya membujuk Yan Jingyi untuk meminta maaf pada Peng Wusheng, Yan Jingyi pun datang sambil mengunyah buah apel. Sutradara Chen, Sutradara Tao, kalian masih belum pulang. Jingyi, kamu, baru saja membuka mulutnya, Tao Wei tiba-tiba terdiam lagi. Bagaimana bisa dia lupa jika Tuan Peng ingin membuat perhitungan dengannya sekarang? Peng Wusheng segera menatap Yan Jingyi. Dia memang seorang wanita cantik, tidak heran kalau dia menjadi simpanan. Dia tidak sedikit pun meragukan ucapan cucunya. Sejak kecil Fan tidak pernah berbohong. Jika Fan berkata wanita ini memiliki kepribadian yang buruk, maka itu pasti sangat buruk. Kamu Yan Jingyi. Setelah tahu bahwa Liang Fan adalah cucu Peng Wusheng dan istrinya, Yan Jingyi sudah menduga jika keduanya pasti akan menimbulkan masalah baginya. Mendengar itu, Yan Jingyi mengangkat alisnya malas. Ya, itu aku. Suaranya terdengar dingin. Dia tidak merasakan tekanan apapun karena status penting orang-orang ini di industri hiburan.
Sombong sekali. Aku tanya padamu, kenapa kamu menceburkan cucuku ke kolam? Setelah menggigit gigitan terakhir apelnya, dia langsung melemparkan sisa apelnya ke hadapan Peng Wusheng. Dia memprovokasiku. Yan Jingyi, apa kamu tahu siapa aku? Jelas-jelas Fan Fan memergokimu menjadi simpanan orang. Beraninya kamu menggertak cucu Peng Wusheng. Sepertinya kamu tidak ingin berada di industri hiburan lagi. Yan Jingyi mengangkat bahunya acuh, seolah-olah mengatakan, aku tidak peduli padamu. Para bandit memang sangat arogan. Mata Chen Kei melebar, dia bergegas maju membujuknya, Tuan Peng, dia memang keras kepala. Biar saya dan Tao Wei saja yang membujuknya. Saya yakin dia tidak akan mendorong cucu Anda ke kolam tanpa alasan yang jelas. Peng Wusheng berkata dengan wajah tuanya, tidak mungkin bukan Fan Fan melompat sendiri. Chen Kei dan Tao Wei berdiri di kedua sisi Yan Jingyi dan mulai berusaha membujuknya. Yan Jingyi, ayo cepat minta maaf pada Tuan Peng dan cucunya. Apa kamu ingin Tuan Peng memboikotmu? Yan Jingyi diam tanpa ekspresi. Tao Wei mengikuti, kamu minta nyonya muda kedua datang saja, aku yakin Tuan Peng akan segera tenang begitu bertemu nyonya muda kedua. Jingyi, kamu adalah aktris yang potensial. Kami tidak ingin melihat karir bintangmu berakhir sia-sia ke depannya. Tao Wei benar-benar memperlakukan Yan Jingyi sebagai anak gadisnya, apalagi setelah dia tahu bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, dia merasa semakin kasihan padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba memasukkannya ke kru Chen Kei. Yan Jingyi tetap diam tanpa ekspresi. Kalian tidak perlu membujuknya. Wanita ini sangat arogan dan tidak menganggap penting diriku, bukan? Bagus, aku harap kamu tidak menyesalinya. Peng Wusheng kemudian mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, dia menatap galak Yan Jingyi saat berbicara. Tuan Peng, tolong beri satu kesempatan lagi untuk Jingyi. Ayolah. Kalian berdua adalah sutradara terkenal di industri ini, dan begitu melindungi wanita ini. Aku bertanya-tanya, apa kalian memiliki hubungan terlarang dengannya? Raut wajah Tao Wei dan Chen Kei berubah dalam sekejap. Yan Jingyi memicingkan matanya. Ia melangkah maju, kemudian dengan lembut mengulurkan tangan dan meraih ponsel Peng Wusheng. Ponsel Peng Wusheng pun jatuh ke tangannya dalam sekejap mata. Kemudian dia banting ponsel itu hingga hancur berkeping-keping. 245 minta Liang Fan Fan mengaku bersalah. Tao Wei dan Chen Kei begitu tercengang, sampai-sampai rahang mereka seakan hampir jatuh ke tanah. Peng Wusheng juga terlihat kaget. Yan Jingyi memandang Peng Wusheng tenang seraya berkata dingin, minta Liang Fan Fan mengaku bersalah, atau... Sampai di sini, Yan Jingyi mengangkat alisnya, dia akan benar-benar kehilangan orang yang sangat ia inginkan. Setelah itu dia pergi dengan angkuhnya. Angin malam bertiup. Rambut panjang sepunggungnya ikut berkibar tertiup angin. Sangat menawan. Wajah Peng Wusheng sudah pucat, seluruh tubuhnya gemetar, bagaimana bisa ada aktris sesombong itu di industri hiburan. Tuan Peng. Karena kalian memilih untuk bersekongkol, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Kediaman Huo. Huo Zixing baru saja pulang dari sebuah pesta, belum juga bokongnya panas, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan video dari Liang Fan Fan. Huo Zixing mengangkatnya tanpa pikir panjang, dan langsung melihat Liang Fan Fan yang tengah duduk di tempat tidur dengan tubuh terbungkus selimut, wajahnya pucat. Kamu sakit. Liang Fan Fan batuk beberapa kali, asing, kita sudah saling kenal begitu lama. Apa pendapatmu tentang aku? Baik, kenapa? Liang Fan Fan terbatuk lagi, asing, lebih penting wanita atau aku? Huo Zixing agak merasa geli, omong kosong, tentu saja kamu penting. Apa hubunganmu denganku? Kita bermain bersama sejak kecil hingga dewasa. Apa itu wanita? Liang Fan Fan langsung tersenyum dan berkata, asing, sudah makan belum? Sudah, kamu melakukan panggilan video denganku bukan untuk menanyaiku 250 pertanyaan, kan? Liang Fan Fan menggigit bibir bawahnya, asing, hari ini aku didorong ke dalam kolam oleh seorang wanita. Apa kamu mau membantuku membalasnya? Huo Zixing segera menyisingkan lengan bajunya ketika mendengar itu. Siapa yang berani menggertak pria lemah seperti Fan Fan? Siapa? Katakan pada Tuan Muda akan segera mencari orang itu untuk membalaskan dendammu. Liang Fan Fan berkata sedih, Yan Jingyi. Pacarmu yang tidak punya tanggal kadaluarsa itu. Dia datang ke pesta ulang tahun nenekku untuk membuat masalah dan mendorongku ke kolam. Tidak hanya itu,
dia juga mengancam akan memutuskan hubunganku denganmu agar aku tidak akan pernah bisa mengganggumu lagi. Huo Zixing curiga dia telah salah dengar. Dia mengorek telinganya. Fan Fan, siapa yang kamu bilang mendorongmu ke kolam? Liang Fan Fan menjawab marah, Yan Jingyi. Huo Zixing tiba-tiba meringis. Fan Fan, Kak Jin memang memiliki temperamen yang buruk. Jangan marah padanya, mari kita lupakan saja masalah ini. Walaupun Yan Jingyi memiliki temperamen yang buruk, tapi dia juga tidak akan memukul siapapun tanpa alasan yang jelas, kecuali orang itu telah memprovokasinya. Dia sudah paham karakter Liang Fan Fan. Pasti Fan Fan lah yang pertama kali membuat masalah pada Yan Jingyi. Liang Fan Fan tidak menyangka jika Yan Jingyi sudah bertindak terlalu jauh, sehingga Huo Zixing masih bisa berada di pihaknya. Asing, kamu mengecewakanku. Kemudian dia langsung menutup teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huo Zixing menatap ponselnya dengan bingung. Apa ada yang salah dengan otak Fan Fan? Memangnya dia mau mencari masalah dengan Yan Jingyi hanya demi Liang Fan Fan? Konyol, dia masih ingin hidup panjang. Yan Jingyi kembali berada di daftar pencarian panas lagi. Kali ini bahkan kru, The Harem, pun ikut terbawa. Tuan Peng mengancam akan memboikot Yan Jingyi. Yan Jingyi diboikot. Bagaimana kelanjutan drama, The Harem? Yan Jingyi memainkan kartu besar untuk menyinggung Peng Wusheng. Ketiga topik ini berada di daftar pencarian panas secara bersamaan. Penyebabnya adalah karena akun Weibo dari studio pribadi Peng Wusheng mengunggah sebuah pesan. Dia mengklaim bahwa Yan Jingyi tidak tahu cara menghormatinya dan tidak mau meminta maaf karena telah melakukan hal-hal berbahaya di pesta ulang tahun istrinya. Dengan itu, ia bergabung dengan beberapa perusahaan untuk bersama-sama memboikot artis rendahan seperti Yan Jingyi. Bab 346 Kamu juga tergoda wanita lain.